Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 sampai 3. Kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. 1. Apa? Yaitu kata tanya untuk menanyakan suatu hal atau peristiwa yang terjadi. 2. Siapa? Yaitu kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku. 3. Kapan? Yaitu kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana? Yaitu kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. 5. Mengapa? Yaitu kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. 6. Bagaimana? Yaitu kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Suatu teks memiliki informasi penting. Kita dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya sebagai berikut. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Para pejuang dari berbagai daerah tua dan muda silih berganti mengangkat senjata mengusir para penjajah. Ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia II, Indonesia pada waktu itu menjadi jajahan Jepang, mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda yang disebut dengan golongan muda dan golongan tua. Kedua golongan tersebut menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. 3. Pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Bukti bahasa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun, pemuda Indonesia ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. 5. Landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama bertahun-tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksa kehendak kepada bangsa Indonesia. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan.
1. Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan, yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan kering, di lingkungan berkadar garam tinggi, di lingkungan air, di lingkungan lembab, di lingkungan miskin nitrogen. Penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Beberapa contoh tumbuhan yang membantu perkembangbiakan, yaitu ada Rafflesia, mawar, melati, dan anggrek, dan bunga dandelion. Cara tumbuhan melindungi diri. Pada slide sebelumnya, kamu telah mempelajari jenis penyesuaian tumbuhan terhadap berbagai lingkungan. Selain untuk menyesuaikan diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. 1. Memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya, tumbuhan mawar, bougainville, rotan, kaktus, dan lain-lain. Ada pula tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya, misalnya buah durian. 2. Memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, dan tebu memiliki rambut halus atau biasanya disebut dengan gelugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. 3. Daun yang tajam. Nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. 4. Menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. 5. Menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa yang beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap-sikap tersebut antara lain yaitu peduli. Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. 2. Mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 3. Toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Pola lantai dalam gerak tari. A. Gerak tari. Gerak tari ada berbagai macam, yaitu gerak tari klasik,
gerak tari kerakyatan, dan gerak tari kreasi baru. Gerak tari klasik merupakan gerak tari yang menirukan kegiatan manusia. Gerak tari klasik juga menirukan gerakan hewan tertentu, contohnya gerak pada tari topeng, tari golek, dan tari bedaya. 2. Gerak tari kerakyatan merupakan gerakan yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan, contohnya gerak tari reog ponorogo dan tari ketuk tilu. 3. Gerak tari kreasi baru merupakan gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada, misalnya gerak tari klasik atau gerak tari kerakyatan yang dikembangkan atau dipadukan menjadi rangkaian gerak baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Contohnya tari saman, tari kecak, dan tari seringi. B. Pola lantai. Saat melakukan tari kelompok, para penari membuat bentuk atau formasi tertentu yang disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak lantai. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Pola garis lengkung berkembang menjadi pola lingkaran, lengkung depan, lengkung ke belakang, dan angka 8. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.